Negara dan konstitusi. Apa itu negara dan konstitusi? Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi pun negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Baiklah, di sini kami akan membahas konsep negara yang dimana terdapat pengertian negara, sifat-sifat negara, unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, serta peranan negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Roger Hasseltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu ataupun kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Menurut Robert M. Marver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Berikut sifat-sifat negara, yaitu: pertama, sifat memaksa. Dengan adanya sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Ketiga, yaitu sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. Unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional harus memenuhi 4 persyaratan unsur negara berikut ini. Memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, udara, dan laut sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut, tidak memerlukan wilayah kelautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. Memiliki rakyat. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.
Pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah, membutuhkan pengakuan negara lain baik secara nyata maupun secara tidak nyata. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada. Tujuan dan fungsi negara. Untuk tujuan negara, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk fungsi negara secara umum adalah untuk melaksanakan ketertiban, pertahanan, keadilan, dan kesejahteraan. Menurut Roger H. Soltau, fungsi negara adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Menurut Charles E. Merriam, fungsi negara yaitu keamanan ekstern, ketertiban ekstern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Peranan negara dalam Konstitusi Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, menunjukkan bahwa peranan negara cukup kuat dapat terlihat dari pertama, pernyataan melindungi segenap bangsa Indonesia mengandung arti bahwa negara menjamin terpeliharanya dengan jelas hak-hak warga atau penduduk dalam segala aspek kehidupan, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga, kepemilikan, kebebasan berakidah, berorganisasi, berpendapat, dan lain-lain sebagainya. Kedua, pernyataan seluruh tumpah darah. Berarti negara sangat berperan dalam mempertahankan tanah air yang menjadi tumpah darah bangsa Indonesia. Seluruh wilayah menyatu dengan bangsa adalah tanggung jawab negara untuk mempertahankannya, seperti keutuhan wilayah negara dari gangguan, ancaman, dan tantangan dari luar. Negara berperan menangkal upaya negara asing untuk mengintervensi sejengkal pun tanah Indonesia. Ketiga, pernyataan memajukan kesejahteraan umum mengandung arti peranan negara sangat dominan dalam kemajuan ekonomi, memberantas kemiskinan, meningkatkan pendapatan rakyat, menekan angka pengangguran, dan sekaligus membuka lapangan kerja dan lain-lain sebagainya. Keempat, pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung arti negara berperan dalam pemberantasan buta huruf dan rendahnya mutu pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain sebagainya. Konstitusi. Baiklah, di sini kami lanjut menjelaskan konsep konstitusi, yaitu terdapat pengertian konstitusi, unsur-unsur konstitusi, undang-undang dasar sebagai pengatur, perubahan konstitusi, sejarah dan perkembangan konstitusi, dan peranan konstitusi. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan undang-undang dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah constitutie yang artinya juga undang-undang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Unsur-unsur konstitusi. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi, undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah.
Akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang yang pertama, struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan antar kerja antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Undang-Undang Dasar sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur sosial, politik, kultural, dan konteks pengakuan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk sosial, politik, budaya, dan hukum. Ia berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi, menetapkan struktur negara, melindungi hak asasi manusia, dan membuat cita-cita bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hubungan antar negara dan warga negara, serta memberikan kerangka kerja bagi sistem pemerintahan dan politik. Pengaturan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak sosial warga negara, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Konstitusi ini juga mengatur tentang perlindungan kelompok rentan dan penanganan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pengaturan politik. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sistem pemerintahan, struktur negara, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Ia menetapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilu, hak pilih, dan kebebasan berekspresi. Konstitusi ini juga mengatur tentang pembagian kekuasaan, checks dan balance antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Aturan budaya. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Ia melindungi keberagaman budaya dan menjamin hak-hak berkelompok, etnis, dan agama. Konstitusi ini juga mendorong pengembangan budaya nasional yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Pengaturan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan. Ia menetapkan prinsip negara hukum, yaitu rule of law, di mana semua orang termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Konstitusi ini juga menjamin hak-hak warga negara dalam proses hukum, seperti hak atas pengadilan yang adil. Perubahan konstitusi. Dalam sistem ketataan negara modern, ada dua sistem yang berkembang atas perubahan konstitusi, yaitu 1. Renewal atau pembaruan. Renewal atau pembaruan adalah sistem perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan kemudian adalah konstitusi yang benar-benar baru. Negara yang menganut sistem ini adalah Jerman, Prancis, dan Belanda. Yang kedua adalah amandemen atau perubahan. Amandemen atau perubahan adalah perubahan konstitusi dengan tetap memberlakukan konstitusi yang asli. Hasil perubahan tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi yang asli, seperti di Indonesia dan Amerika. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. 1. Sejarah konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia terbentuk saat masa penjajahan Jepang dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa perubahan amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 hingga 16 Juli 1945 oleh Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Namun dalam prakteknya, persidangan berjalan cukup lama, khususnya dalam membahas masalah dasar negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9.
Panitia 9 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar. Siopomo kala itu membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, satu hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sejak tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah periode penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Penetapan dilakukan secara mengalami sejumlah proses. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 adalah periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda kedua pada 1948. Sehingga perlu diselenggarakan konferensi meja bundar atau disingkat KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Periode federal dari UUD RIS 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka perlu adanya undang-undang baru. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia bersama menyusun rancangan undang-undang dasar pada tahun 12 Agustus 1950. UUDS kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. Yang keempat adalah periode 5 Juli 1959 sampai sekarang adalah periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Hingga saat ini, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen pertama yaitu pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen yang kedua yaitu 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen yang ketiga 1 sampai 9 November 2001. Amandemen yang keempat 1 sampai 11 Agustus 2002. Undang-Undang 1945 hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Peranan konstitusi. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah,
dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintahan tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi. Atas dasar pendapat di atas dapatlah dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.